warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Tadi rapat terbatas membahas tentang persiapan ibu kota negara. Ada 3 hal yang dilaporkan di dalam rapat tadi. Pertama, perkembangan dari pekerjaan pra-master plan dan kesiapan master plan. Kemudian yang kedua mengenai pembiayaan, alternatif pembiayaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan menyertainya. Dalam hal ini adalah RUU IKN. Dari 3 hal itu yang perlu saya sampaikan di sini, pertama mengenai pra-master plan atau master plan yang kita harapkan akan selesai pada pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol. Jadi memastikan di mana titik nol ibu kota negara, dan mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini. Kemudian yang kedua tadi diperlukan sebuah exercise mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di situ, dan ini tergantung pada daya tarik ibu kota negara itu yang akan datang. Jadi pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di ibu kota negara ini perlu dikembangkan, termasuk klaster-klaster pendidikan, kesehatan, dan entertainment. Jadi apakah kita akan bisa menarik atau menempatkan di sana salah satu universitas terbaik di dunia atau di Indonesia, ataukah kita juga bisa mengajak investasi di bidang rumah sakit yang memang juga terbaik di kawasan, sehingga dia bisa menjadi salah satu daya magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana. Dan yang paling penting sebenarnya tinggal di sana itu juga ada jaminan pekerjaan, dan kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan baru, dan orientasinya tentu lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang ramah lingkungan, sektor-sektor green, sektor-sektor yang sesuai dengan jalannya SDGs, jadi Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana kita membangun kota ini sustain dan terpelihara, kemudian memenuhi kriteria lingkungan hidupnya, dan kapasitas angkut wilayahnya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seoptimalnya. Dan yang paling penting, mereka yang tinggal di sana nanti tidak memerlukan atau membuka proyeknya lebih dalam lagi, tapi mereka benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Saya kira itu yang tadi disampaikan, dan Bapak Presiden tadi memberikan pengarahan kepada kami untuk kian mendetailkan lagi, memerinci semua kesiapan perencanaan yang secara makro, secara master plan telah disampaikan tadi, termasuk untuk segera menyampaikan rancangan undang-undang ibu kota negara ke DPR setelah masa reses DPR. Saya kira itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sekarang ini ekonomi
pada posisi yang kurang baik. Kita tahu ada peristiwa perang dagang, kemudian virus corona, dan juga di kawasan-kawasan yang lain juga kondisinya tidak mendukung untuk tumbuhnya ekonomi global untuk naik ke yang lebih baik. Oleh sebab itu kunci karena pasarnya semuanya turun, nggak mungkin kita ingin menaikkan ekspor, nggak mungkin karena pasarnya semuanya turun. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi hanya satu, investasi. Investasi itu bisa yang kecil-kecil, bisa yang tengah-tengah maupun yang gede. Yang kecil misalnya dalam Omnibus Law nanti perizinan untuk yang usaha-usaha kecil ini dipermudah dan hanya mungkin pendaftaran sehingga bisa mereka akses ke modal, akses ke keuangan. Yang tengah juga sama. Yang berkaitan dengan perizinan dipermudah, disederhanakan, saya kira arah ke depan seperti itu. Sesuai hierarki perundang-undangan saja. Ya nggak mungkin. Artinya pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai atau 5 bulan baru selesai, ya kan? Kita ingin terbuka, baik DPR maupun kementerian-kementerian terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input, mendengar keinginan masyarakat sehingga kita nanti bisa akomodir lewat kementerian, kemudian setuju di DPR. Artinya apa? Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Saya kira. Pak, soal Omnibus Law tadi Pak, apakah artinya bahwa pemerintah meskipun ada kritik mengenai satu persatu belum dilihat sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi ini belum undang-undang loh ya, rancangan undang-undang yang sebaik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun pada DPR. Ini yang ditunggu itu justru. Apanya? Masuk akal kalau target investasi yang kita berikan kepada BKPM itu tercapai, yaitu kurang lebih 900 triliun. Apanya? Bukan menghambat investasi. Kita ingin ease of doing business, kemudian berusaha itu rankingnya semakin baik, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu harus semuanya bekerja sama dalam satu line garis yang sudah kita sepakati, baik itu pemerintah provinsi di Jakarta, di Jawa Timur maupun provinsi yang lain. Ya. Pak, ada 4 korban Pak, ada WNI di kapal pesiar Jepang Pak untuk corona Pak. Sekarang ganti ke urusan sampai saat ini saya telah menerima info bahwa ada 4 yang terkena dan positif kena virus corona di kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Jepang, dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. KBRI Kementerian selalu memantau itu, tetapi juga kita ingat yang ada di kapal juga masih kurang lebih 70-an. Ini yang terus dikomunikasikan oleh Kementerian Luar Negeri baik dengan perusahaan, artinya pemilik kapal Diamond, maupun juga kepada pemerintah
di Jepang, dan kita ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Ada peluang dipulangkan seperti yang diumumkan kalau mereka semua evakuasi juga, peluang untuk dibantu evakuasi. Ya sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal, dan sekali lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang.